Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan VRP, Vehicle Routing Problem pada Supply Chain Logistics. Misalkan ada satu kasus VRP. Sebuah industri manufaktur memiliki satu pabrik. Pabrik tersebut memasok ke 6 distributor. Katakanlah pabrik dinotasikan dengan P. Sementara karena ada 6 distributor, kita notasikan sebagai D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Kemudian dari soal diketahui jarak, katakanlah dalam satuan kilometer. Ya. Nah, jarak dari pabrik menuju ke distributor 1 itu adalah 18 kilo. Menuju distributor 2, 16 kilo. Distributor 3, 12 kilo. Ya. Kemudian jarak dari distributor 1 ke distributor 2 20 kilo. Dari distributor 1 ke distributor 3 16 kilo. Begitu juga jarak dari distributor 2 ke distributor 5 20 kilo. Jarak dari distributor 3 ke distributor 6, ini distributor 6 19 kilo. Terakhir jarak dari distributor 5 ke distributor 6 atau D6 itu 24 kilo. Nah, dinyatakan dalam tabel tersebut. Pertanyaannya adalah pada kasus 1 ini, Anda diminta tentukan pabrik tersebut misalkan memiliki 2 moda transportasi. Ya, katakanlah ada 2 truk. Tentukan rute distribusinya dan B, tentukan total jaraknya tanpa ada pembatas apapun. Soal ini mudah. Misalkan P atau pabriknya kita taruh di tengah. Anda bisa menentukan saja bahwa ada 6 distributor. Misalkan kita tempatkan distributor 1 D1 di sini. Kemudian D2 di sini. Kemudian D3 di sini. Dan tidak ada batasan yang membatasinya. Kemudian kita tentukan misalkan D4 di sini. Kemudian kita tentukan D5 di sini. Dan terakhir kita tentukan D6 di sini. Tidak ada batasannya. Anda bebas menentukan. Anda bebas menentukan misalkan truk 1 akan membawa produk dari pabrik menuju distributor 1. Kemudian setelah itu truk dari distributor 2 menuju ke distributor 1. Kemudian setelah itu truk dari distributor 1 dia akan mengantar ke distributor 6. Setelah itu dia akan kembali lagi ke pabrik. Nah, ini adalah truk untuk rute 1. Sehingga Anda bisa mengatakan bahwa feasible solution untuk truk 1 itu jalurnya adalah dari P, kemudian bergerak ke D2, kemudian bergerak ke D1, bergerak ke D6, dan balik lagi ke pabrik. Ini untuk rute 1. Sementara itu truk yang kedua, Anda bawa dari pabrik barangnya menuju distributor 3. Kemudian dari distributor 3, truk bergerak ke distributor 4. Ya, dari distributor 4, truk bergerak ke distributor 5. Dan setelah distributor 5, truk balik lagi deh ke pabrik. Oke, sehingga jalurnya seperti itu. Sehingga Anda bisa menetapkan feasible solution 2, jalurnya adalah dari pabrik, kemudian bergerak ke distributor 3, kemudian bergerak ke distributor 4, kemudian bergerak ke distributor 5, dan akhirnya truk kembali ke pabrik lagi. Pertanyaan A telah terjawab. Inilah rute dari distribusinya. Kita lanjut ke pertanyaan B. Tentukan total jaraknya. Kita akan jawab. Pertama, kita akan menentukan feasible yang pertama untuk truk 1. Berarti kan dari P menuju D2. Sehingga Anda harus cari jarak. Berarti dari pabrik menuju distributor 2 itu adalah 16. Ya, sehingga kita bisa tulis di sini 16. Kemudian dari D2 menuju D1. Oh, berarti dari distributor 2 menuju distributor 1. Nah, ini dari 2 ke 1. Berarti 20. Anda tulis di sini 20. Kemudian dari D1 menuju D6. Oh, berarti dari D1 menuju ke distributor 6. Ketemunya di sini. Berarti 26. Oke, Anda tulis di sini 26 kilo. Kemudian terakhir dari D6 menuju
balik lagi ke pabrik. Berarti dari distributor 6 ini akan kembali lagi ke pabrik di 0. Kita dapat 17, sehingga Anda dapatkan angka 17. Kemudian berapakah total jaraknya? Kita bisa tentukan total jaraknya. Total jarak yang ditempuh truk 1 berarti dari P, dari pabrik menuju D2, D1, D6 balik lagi ke pabrik. Sehingga total jaraknya Anda bisa tentukan total dari atau sum dari P, D2, D1, D6 balik lagi ke pabrik. Sehingga totalnya adalah 79 km. Kita lanjutkan untuk truk yang kedua. Bergerak dari P menuju D3. Berarti dari pabrik menuju ke D3. Berarti menuju ke sini. Itu jaraknya adalah 12 km. Sehingga Anda tuliskan 12 kilo di sini. Kemudian dari D3 bergerak ke D4. Oh, berarti dari D3 bergerak ke D4. D3 bergerak, D3 di sini bergerak ke D4. Dapat 18. Anda tuliskan di sini 18. Kemudian dari D4 bergerak ke D5. Oh, berarti dari D5 atau D4 bergerak ke D5. Sehingga diperoleh angka di sini adalah 28. 28. Dan terakhir dari D5 kembali lagi ke pabrik. Dari D5 ini kembali lagi ke pabrik. Dari D5 ini D5 menuju ke pabrik adalah 10 km. Oke, di sini 10 km. Sehingga jaraknya total dari P, D3, D4, dan D5 balik lagi ke pabrik itu sama dengan sum. Ya, 12, 18, 28, 10. Enter. Dapat 68 km. Sehingga kita bisa menentukan berapakah total jaraknya untuk menjawab pertanyaan B. Total jaraknya itu adalah 79 untuk truk 1 ditambah 68 untuk truk 2. Sehingga didapat totalnya adalah 147 km. Kasus terjawab. Kita lanjutkan ke kasus 2. Caranya sama. Dia masalahnya adalah punya satu pabrik. Dan pabrik tersebut akan memasok ke 6 distributor. Distributor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak dari pabrik ke distributor dan antar distributor sama. Ini ditunjukkan oleh tabel ini. Tapi apa bedanya? Bedanya di sini kita harus menentukan rute distribusinya dan tentukan total jaraknya. Tetapi ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Ternyata distributornya itu punya kapasitas kemampuan menampung. Nah, distributor 1 kemampuan menampungnya hanya 7 unit produk. Distributor 2 8 unit produk. Sampai distributor 6 itu 5 unit produk. Jadi jangan lebih dari itu. Kemudian yang kedua, ada batasan lain. Ternyata satu truk itu hanya mampu menampung 20 unit produk untuk dibawa. Nah, berdasarkan dua keterbatasan ini, yaitu keterbatasan kapasitas distributor untuk menampung produk dan keterbatasan truk untuk membawa unit produk, tentukan berapa jumlah truk yang diperlukan. B. Tentukan rute distribusinya. Dan C. Tentukan rute total jaraknya. Kita jawab satu persatu. Yang pertama, berapa jumlah truk yang dibutuhkan? Sederhana. Total truk yang dibutuhkan itu adalah total vehicle, total quantity kapasitas dari setiap distributor dibagi dengan kemampuan truk untuk membawa produk di dalam truk tersebut. Sehingga saya bisa merumuskannya adalah total quantity dibagi dengan Q besar. Nah, total quantity-nya dari mana? Oh, Anda totalkan nih jumlah kemampuan kapasitas distributor 1 ditambah distributor 2 di distributor 3, 4, sampai 6. Anda totalkan, ya, sehingga kita memperoleh angkanya di sini. 7 ditambah 8 ditambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5. Sehingga dapat totalnya adalah 37. Dibagi dengan kemampuan truk untuk menampung. Oh, ternyata kemampuan truknya itu adalah 20 unit. Oh, dibagi dengan 20. Sehingga diperoleh 37 dibagi 20. Itu kan sekitar 1,8. 1,8 dibulatkan menjadi 2, ya. Sehingga untuk mengangkut diperlukan 2 unit truk. Berarti 2 unit truk. Berikutnya, tentukan rute distribusinya. Nah, kita tentukan dulu untuk vehicle 1 atau truk 1. Ingat bahwa kemampuan truk kapasitasnya harus 20 unit. Jadi jangan melebihi 20 unit. Kita pakai trial and error. Dari pabrik menuju D1 itu bisa membawa 7 unit.
Terus dari D1 menuju D2 bisa membawa 8. Berarti kan 7 ditambah 8, 15. Nah, masih ada 5 lagi. Ke D3 mungkin tidak. Ada 6. Wah, kalau 7 ditambah 8 tambah 6, berarti kan 21. Nggak bisa tuh. Jadi jangan ke D3. Berarti 7 ditambah 8, oh ditambah 5. Masih oke tuh. 7 ditambah 8, kan 15. Ditambah 5, 20. Pas kemampuan truknya 20. Sehingga untuk vehicle 1 rutenya dari pabrik menuju ke distributor 1, 7, distributor 2, 8, dan distributor 4, 5. Balik lagi ke pabrik. Sehingga total yang dibawa itu adalah 20. Di mana 20? 7 ditambah 8 ditambah 5. Masih kurang dari atau 20. Berarti dia visible. Berarti rute 1 itu adalah D1, kemudian D2, kemudian D4. Nah, ini dia rutenya. P, D1, D2, D4 balik lagi ke pabrik. Sehingga total yang dibawa itu adalah 20 unit produk. Kita masuk ke truk 2 atau vehicle 2. Kita cek. Karena D1 dan D2 sudah terambil sama truk 1, maka kita lihat sisanya. Oh, berarti ada D3, 6. Oh, ditambah D5, 6 unit. Ditambah D6, 5. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 5. 6 tambah 6, 12. Tambah 5, 17. 17 kurang daripada 20 unit. Berarti masuk tuh untuk vehicle 2. Sehingga jalurnya itu adalah menjadi seperti ini. P 6 ditambah 6 tambah 5, 17. 17 masih kurang dari 20. Berarti visible. Jalurnya P, D3, D5, D6, dan balik lagi ke P. Sehingga yang dibawa oleh truk itu adalah 17 unit. Masih kurang dari 20, visible. Pertanyaan B sudah terjawab. Inilah rutenya. Untuk truk 1, P, D1, D2, D3, D4, P. Untuk truk vehicle 2, P, D3, D5, D6, P. Baru kita tentukan jaraknya berdasarkan tabel ini. Ya, Anda bisa menentukan total jarak truk 1 itu dapat menuliskannya, notasinya itu adalah menuliskannya D1, D2, D4 kurung tutup itu sama saja dengan nilai dari pabrik ke D1 itu jaraknya itu adalah 18, kemudian ditambah dari D1 ke D2 itu jaraknya adalah 20, ditambah dari D2 menuju D4 itu jaraknya adalah D2 ke D4 itu adalah 18, kemudian ditambah D4 balik lagi ke pabrik itu jaraknya adalah 14. Sehingga kita dapatkan total jarak yang ditempuh oleh truk 1 adalah 70 km. Lakukan hal yang sama untuk truk 2, di mana jalurnya adalah dari pabrik menuju D3, menuju D5, menuju D6, balik lagi ke pabrik. Sehingga Anda bisa menotasikan D3, D5, D6. Nah, kalau dijumlahkan, berarti dari pabrik menuju ke D3, 0 menuju D3 berarti 12. Ya, 12. Kemudian dari D3 menuju D5, berarti dari D3 menuju D5. Nih, dari D3 menuju D5. Sehingga didapat 20. Di sini 20. Kemudian dari D5 menuju ke D6. Oh, dari D5 menuju ke D6. Sehingga didapat 24. Di sini tertulis 24. Dan balik lagi dari D6 menuju pabrik. Oh, berarti dari D6 menuju pabrik. Itu dapat 17. Nah, sehingga totalnya adalah 73 km. Sehingga jawaban C total dari truk 1 70 km ditambah 73 totalnya adalah 143 km. Jika dibandingkan dengan kasus 1 yang totalnya adalah 147 km, maka cara yang kedua atau kasus 2, ini jarak yang ditempuhnya lebih sedikit yaitu 143 km. Kalau sekiranya ditanya berapa kosnya, maka Anda tinggal kalikan. Kalau kos per 1 kilometernya dikalikan dengan 143 km, kita akan dapat menentukan biaya distribusinya. Inilah cara memecahkan Vehicle Routing Problem, VRP. Semoga membantu Anda tetap semangat belajar.